I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri dengan NIM 22338071, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi material teknik. Ini juga merupakan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Adrian Arafat ST MS PhD di mata kuliah material teknik. Kita ketahui klasifikasi material, alangkah baiknya kita harus tahu apa itu material. Material adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Masuk ke klasifikasi material. Material ini memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada logam, polimer, komposit, dan juga keramik. Masuk ke pembahasan pertama yaitu logam. Yang pertama yaitu ada logam. Logam ini terdiri dari besi tuang atau cast iron, baja, dan logam non ferro. Besi tuang ini juga memiliki berbagai klasifikasi. Yang pertama yaitu ada besi kelabu tuang, besi tuang putih, dan besi tuang mampu tempa. Di bagian baja memiliki 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada baja karbon, baja paduan rendah, baja eutektoid, baja hipotektoid, dan juga baja hyperotektoid. Baja hyperotektoid. Yang ketiga yaitu ada logam non ferro. Logam non ferro ini memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada aluminium, tembaga, emas, dan juga titanium. Nah, kedua yaitu polimer. Polimer itu apa sih? Jadi, polimer ini adalah material teknik yang terbuat dari rantai molekul panjang yang terikat satu sama lain secara kimia. Nah, polimer ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti padat, cair, maupun gas. Jadi polimer ini tergantung pada sifat-sifat fisik. Selanjutnya itu contoh material polimer yang digunakan dalam aplikasi teknik. Material polimer yang digunakan dalam bidang industri material teknik mesin. Yaitu ada basing dan juga roda gigi. Basing dan roda gigi ini terbuat dari material poliamida. Nah, basing dan roda gigi ini dapat dibuat dari berbagai jenis material, termasuknya itu adalah poliamida. Poliamida adalah bahan plastik yang sering digunakan dalam aplikasi teknik dan manufaktur karena kekuatan ketahanan arus dan juga kemampuannya untuk mengurangi gesekan.
Yang kedua yaitu ada polisulfon. Nah, contoh dari material polisulfon ini sendiri ada peralatan medis dan juga peralatan laboratorium. Nah, polisulfon ini adalah salah satu jenis bahan yang sering digunakan dalam pembuatan peralatan medis dan juga peralatan laboratorium. Polisulfon ini adalah polimer termoplastik yang memiliki sifat seperti ketahanan terhadap suhu tinggi, ketahanan terhadap berbagai jenis bahan kimia, serta daya tahan fisik yang baik. Karena sifat-sifat ini, polisulfon sering digunakan dalam pembuatan alat-alat seperti filter laboratorium, komponen peralatan analitik, dan juga bagian dari peralatan medis seperti tabung dialisis. Nah, selanjutnya yaitu ada polikarbonat. Nah, contoh dari polikarbonat ini yaitu ada kaca helm dan juga tutup botol. Selanjutnya yaitu ada polyteroflow PTFE. Nah, PTFE ini adalah contoh dari PTFE ini adalah kabel dan juga gasket. Nah, PTFE ini adalah bahan tahan panas dan tahan kimia yang sering digunakan dalam aplikasi kabel yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi dan lingkungan kimia agresif. Nah, kabel PTFE ini sering digunakan dalam industri dan aplikasi di mana ketahanan terhadap suhu ekstrim dan bahan kimia yang sangat penting. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke polymethyl methacrylate. Nah, contoh dari material polymethyl methacrylate ini yaitu ada lensa kacamata dan juga rambu lalu lintas. Nah, lensa kacamata dapat terbuat dari berbagai jenis bahan, termasuk yaitu polymethyl methacrylate atau PMMA. Dan juga rambu-rambu juga seringkali terbuat dari bahan polymethyl methacrylate. Nah, polymethyl methacrylate ini adalah jenis plastik yang transparan dan tahan cuaca, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam rambu-rambu jalan. Ini memberikan ketahanan terhadap elemen-elemen seperti hujan, panas, dan sinar matahari, serta memungkinkan pengemudi dan pejalan kaki melihat petunjuk lalu lintas dengan jelas. Nah, selanjutnya yaitu ada polyetilen. Contoh dari alat dari material polyetilen ini adalah pipa dan juga botol air minum. Nah, pipa polyetilen ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk saluran air, sistem irigasi, pipa gas, dan banyak lagi. Nah, polyetilen ini adalah bahan plastik yang tahan terhadap korosi, ringan dan mudah diinstal, sehingganya sering digunakan dalam industri, konstruksi, dan perpipaan. Nah, benda-benda yang terbuat dari polyetilen ini meliputi berbagai macam produk plastik seperti botol air minum, kantong plastik, mainan plastik, pipa air, dan banyak lagi. Nah, polyetilen ini adalah salah satu jenis plastik yang paling banyak umum digunakan karena sifatnya yang tahan terhadap
korosi dan ringan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi yang ketiga, yang yaitu ada komposit. Pengertian dari komposit itu sendiri yaitu komposit adalah sebuah bahan dari dua atau lebih jenis bahan yang berbeda. Nah, jika digabungkan dari beberapa jenis bahan komposit itu, maka bahan dari komposit itu akan menghasilkan sifat material yang lebih baik daripada masing-masing bahan secara individual gitu. Nah, jadi maknanya komposit ini jika digabungkan minimal dua atau lebih jenis bahan, maka material komposit ini akan menghasilkan sifat material yang lebih baik. Material komposit ini memiliki beberapa jenis. Berikut individual material teknik jenis komposit. Yang pertama yaitu ada berdasarkan matriks. Nah, berdasarkan matriks ini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu matriks polimer. Yang kedua matriks logam dan yang ketiga matriks keramik. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan penguat. Nah, berdasarkan penguat ini memiliki 2 bagian. Yang pertama yaitu ada serat. Serat ini yaitu ada serat karbon dan juga serat kaca. Nah, yang kedua yaitu partikel. Partikel ini seperti beton yang terdiri dari campuran semen. Nah, ya seperti itulah kan. Dari material komposit ini seperti beton yang terdiri dari campuran semen, agregat, dan air. Nah, jika itu digabungkan maka akan menjadi sesuatu material yang baik, lebih baik. Selanjutnya yaitu berdasarkan arah orientasi penguat, yaitu ada komposit unidireksional, komposit berorientasi arah, dan juga komposit acak. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk geometri. Nah, berdasarkan bentuk geometri ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada laminate atau laminating. Nah, laminate ini merupakan lapisan material yang merekatkan material secara beruntun. Nah, jadi laminate ini yaitu merekatkan material. Yang kedua yaitu ada sandwich. Sandwich ini yaitu 2 lapisan yang mengapit 2 bahan ringan. Bahan tersebut polimer. Dan yang ketiga yaitu ada woven. Nah, woven ini yaitu serat-serat yang ditenun menjadi satu kain yang kemudian akan diresapi. Yang keempat yaitu ada partikel. Nah, partikel ini yaitu campuran serat atau partikel yang polimer. Nah, contoh dari selanjutnya yaitu contoh dari material komposit yang sering digunakan dalam aplikasi teknik. Yang pertama yaitu ada serat karbon. Yang kedua yaitu ada komposit serat kaca. Dan yang ketiga yaitu ada serat logam. Dan keempat yaitu ada komposit polimer.
Nah, itu adalah contoh material komposit yang sering digunakan dalam aplikasi teknik. Selanjutnya masuk ke material yang keempat, yaitu keramik. Nah, artian dari keramik itu sendiri yaitu keramik adalah jenis material teknik non-logam yang dibuat melalui proses pembentukan dan pemanasan bahan-bahan seperti tanah liat, silika, dan feldspar. Nah, material keramik ini diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat fisik dan kimia yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan komposisi kimia. Nah, berdasarkan komposisi kimia ini ada juga memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu ada keramik oksida, keramik korosi, dan juga keramik silikat. Nah, berdasarkan metode pembuatan ini juga memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu ada keramik tradisional dan juga keramik maju. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat mekanik. Berdasarkan sifat mekanik ini memiliki 2 bagian. Yang pertama yaitu ada keramik struktural dan keramik fungsional. Nah, dari keramik keramik struktural dan fungsional ini juga memiliki sifat termal. Yang pertama yaitu ada dari keramik refraktor dan keramik isolator. Nah, contoh keramik yang digunakan dalam aplikasi teknik yaitu ada oksida aluminium atau alumina, karbon silikon atau silikon karbid. Yang ketiga yaitu ada nitrida silikon atau silikon nitride dan zirconia atau zirconium oxide. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan itulah beberapa klasifikasi material yang berada di material teknik. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kekurangan dan salah, saya mohon saran dan kritikannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.